Kalian sadar nggak, Bren? Kebanyakan orang Korea Selatan itu terlihat lebih muda walaupun mereka udah berumur, Bren. Mereka kelihatan lebih seger aja gitu. Jadi orang yang umurnya udah 50 tahun itu nggak kayak orang yang umurnya 50 tahun, Bren. Mereka kayak kelihatan umurnya ya 40-an tahun gitu, Bren. Jadi kayak 10 tahun lebih muda gitu daripada umurnya, Bren. Nah, setelah saya amati dan saya survei, saya tanya ke orang-orang sini, orang asli sini, dan saya tanya ke beberapa temen yang udah married sama orang sini, saya menemukan beberapa kebiasaan orang Korea yang nggak dilakukan oleh kebanyakan orang di negara lain, Bren. Welcome to my one room. Kali ini kita akan membahas 5 habit orang Korea yang membuat mereka terlihat lebih awet muda, Bren. Yang saya maksud di sini bukan orang-orang yang di drama-drama itu ya, Bren. Kemungkinan besar mereka operasi gitu, operasi plastik gitu. Tapi orang-orang yang emang bukan artis pun, yang asli pribumi, yang nggak operasi plastik pun, saya lihat di sini ya kayak teman-teman kerja saya gitu, mereka udah berumur gitu, 60 tahun, ada yang 50 tahun, tapi masih seger, Brand. Badannya benar-benar kayak masih fit banget gitu. Nah, itu yang saya maksud, Brand. Yang pertama, orang Korea ini mengkonsumsi kimchi setiap hari, Brand. Rata-rata orang Korea itu mengkonsumsi hampir 20 kilogram kimchi dalam 1 tahun, Pren. Nah, seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya tentang kimchi, bahwa kimchi ini sebenarnya adalah superfood, Pren. Jadi kandungan dalam kimchi itu kayak probiotik ya. Probiotik itu bakteri baik untuk pencernaan, kemudian ada vitamin A, vitamin B, dan vitamin C, Pren. Terus kimchi juga seratnya tinggi, kalorinya rendah, Pren, dan juga dipercaya sebagai anti aging, brand, atau penunda penuaan, brand. Jadi untuk konsumsi kimchi ini emang hanya orang pribumi Korea yang emang setiap hari makan kimchi ya, tidak dilakukan oleh kebanyakan orang di negara lain, brand. Yang kedua, orang Korea itu tidak suka yang namanya micin, brand. Kebanyakan orang sini kalau masak itu nggak pakai micin, brand. Nggak kayak orang kita yang ibaratnya uh, suka banget sama yang namanya micin, brand. Padahal micin itu nggak bagus kalau dikonsumsi terlalu banyak, brand. Nah, orang sini tuh kayak anti banget gitu sama micin. Bahkan untuk garam aja mereka hanya pakai sedikit banget, brand. Jadi kalau masak tuh kayak, kalau menurut lidah orang kita tuh kayak hambar gitu ya. Tapi emang itu udah jadi kebiasaan orang sini. Katanya cara mereka untuk menjaga kesehatan, brand. Nah, setelah saya searching juga, ternyata micin ini jika dikonsumsi terlalu banyak atau terlalu sering, itu dapat menyebabkan beberapa resiko, friend. Seperti dapat memicu peradangan dalam tubuh, terus merusak sel-sel otak, friend. Dan juga berisiko merusak fungsi dari hati. Terus memicu gangguan tidur juga, friend. Nggak bagus juga buat lambung, dan untuk pencernaan juga nggak bagus, friend. Oke, kita lanjut ke kebiasaan yang ketiga. Kebanyakan orang Korea juga nggak suka sama yang namanya gula, friend. Kebanyakan orang sini tuh nggak suka sama makan makanan atau minum minuman yang terlihatannya terlalu manis, brand, atau terlalu mengandung banyak gula, brand. Kadang nih kalau kita habis mudik gitu kan, kita bawa oleh-oleh ya dari Indonesia gitu ya, itu kalau misalkan makanannya terlihat terlalu banyak mengandung gula gitu, mereka kelihatan banget bahwa mereka tuh nggak suka, brand. Seperti yang kita tahu, gula juga nggak bagus buat tubuh, brand. Jadi kurang-kurangin mengkonsumsi yang namanya gula, brand ya. Kemudian habit yang keempat ini, habit yang jarang banget gue temuin di Indonesia, yaitu habit mengkonsumsi vitamin, brand. Nah, bahkan di hampir setiap drama Korea itu ketika ada anak yang mengunjungi orang tua, brand, itu biasanya kan mereka membawa yang namanya hadiah, brand. Nah, sering-seringnya hadiah yang dibawa itu adalah vitamin, brand. Biasanya mereka menyebutnya konggang sikpum ya, atau vitamin gitu. Biasanya mereka bawa yang ukuran yang kemasannya besar gitu ya. Biasanya kan kelihatan banget ya, orang tuanya pada seneng-seneng banget kalau dibawain vitamin, brand. Jadi mereka benar-benar memikirkan vitamin apa yang yang diperlukan oleh tubuh, dan kemungkinan belum mereka konsumsi dalam bentuk makanan gitu, brand. Jadi ini habit yang jarang banget gue temuin di Indonesia, brand. Habit yang kelima yaitu habit jalan kaki atau lari-lari, brand. Kebanyakan dari orang sini itu suka banget
jalan kaki ya, suka banget lari-lari kalau misalkan weekend gitu friend. Bahkan kalau pas kerja pun habis makan, yang orang sini tuh biasanya jalan-jalan keliling pabrik atau keliling komplek friend. Beda dengan orang kita ya, kalau habis makan pengennya tidur. Nah, terlihat dari infrastruktur kota-kotanya aja, friend. Itu kelihatan banget, friend. Gimana pemerintah itu mementingkan sekali orang-orang untuk berjalan kaki dan lari-lari, friend. Karena hampir di setiap sudut kotanya itu selalu ada aja tempat untuk jogging, friend. Tempat untuk jogging atau tempat untuk bersepeda itu di sini banyak banget, friend. Nggak kayak di negara kita yang masih sangat jarang, friend ya. Bahkan untuk di daerah-daerah tertentu yang masuk gang, itu jalan untuk mobil dan jalan untuk orang jogging itu malah terkadang lebaran jalan untuk orang yang jogging, friend. Dari sini aja kita udah ngeliat ya bahwa orang sini ini kayak disupport oleh pemerintah juga untuk sering-sering melakukan olahraga lari atau jalan, friend. Dan hampir di setiap komplek perumahan ya atau komplek apartemen, friend, itu ada namanya yang tempat fitness sederhana gitu, friend. Hampir beberapa meter itu ada gitu. Jadi orang sini kalau emang pengen olahraga gitu nggak bingung, friend. Banyak banget fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Tempat fitness ini gratis, friend ya. Bahkan beberapa lapangan kayak lapangan futsal, lapangan sepak bola yang menggunakan listrik, yang menggunakan lampu ya kalau malam gitu. Itu pun gratis, friend. Semua difasilitasi oleh pemerintah, friend. Makanya nggak heran orang-orang sini suka banget sama olahraga, friend. Nah, itu dia, friend, 5 habit orang-orang Korea Selatan saya amati selama di sini yang emang habit ini jarang banget dilakukan di negara kita, friend. Bagaimana, friend? Kalian pengen nggak kelihatan awet muda? Kalau pengen silahkan lakukan 5 habit-habit tersebut. Kemungkinan kita bisa terlihat awet muda juga ketika nanti umur kita udah 50 gitu, friend ya. Jadi cukup sekian video kali ini. Thank you yang udah nonton sampai selesai, friend. Sampai ketemu di video selanjutnya, friend.